dalam suatu kejadian, hal ini juga sering disebut hidayah, yang berarti hidayah. Hi dalam bahasa Melakunya ada zat Allah yang sakti. Zat itu ada pada diri, berdiri dengan sendirinya. Kemampuan zat Tuhan atau mujizat yang berarti kemampuan karenanya dia zat Tuhan yang berwujud. Wujud dia yang disebut Muhammad awal, atau juga disebut rohku, roh yang menyerupai aku. Maka kemampuan berpikir tersebut juga disebut kemampuannya atau kemampuan dia. Dari sini kita menyimpulkan bahwa budaya adalah kemampuan yang membuat kegiatan hingga itu terjadi, yang dapat mempengaruhi lingkungan hingga menjadi watak atau karakter atau sifat-sifat umat atau bangsa di setiap kegiatan itu terjadi. Dan pengaruh inilah yang menjadi panutan atau panduan dalam adanya suatu kegiatan atau kejadian, yang berarti timbul dan tumbuhnya dari yang membuat kegiatan itu terjadi yang diterima oleh umat atau oleh bangsa dan dipengaruhi oleh kegiatan tersebut, hingga pengaruh ini juga mempengaruhi umat yang lain yang mengakuinya hingga menjadi panutan atau budaya pendahulu. Dengan demikian, tidak akan terwujud penerapan budaya dengan baik dan benar bila kita tidak mengetahui dari mana budaya itu timbul dan tumbuh berkembang seperti budayanya atau budaya asli pendahulu kita yang telah membentuk watak atau karakter suatu umat atau bangsa di suatu wilayah atau negara. Yang berarti bahwa tidak akan tersikapi dengan pasti bila belum mengetahui asal timbul dan tumbuhnya suatu budaya atau adat asli suatu umat atau bangsa. Bagaimana dapat tersikapi dengan pasti akar budaya sebagai jati diri bangsa kita, agar dapat bangsa kita kembali ke jati diri asli yang sebenar-benarnya seperti sekarang ini hanya penyikapan melalui panggilan adat. Saya ulangi, hanya sekedar penggalian adat budaya, hanya sebatas bunga dan buah, juga sebatas dahan dan ranting, dan paling jauh sebatas pohonnya saja. Maka demikian hingga sampai sekarang akar budaya asli yang sesungguhnya belum tersikapi. Contoh, kita ambil contoh saja pembuktian saat ini. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu sekalian memaklumi contoh yang saya berikan ini ya. Misalnya tumbuhnya tanaman sekarang belum tentu sesuai dengan akar aslinya, atau berasal dari akar tumbuhnya asli yang sesungguhnya sebagaimana tumbuhnya tumbuhan tersebut yang tumbuh berkembang melalui okulasi atau cangkokan bahasa kita, yang tidak sama atau yang membuktikan bahwa yang tumbuh berkembang tersebut bukan dari asalnya tumbuh yang asal sesungguhnya. Sementara untuk bangsa kita sendiri adalah tumbuh dan tumbuh berkembangnya dari leluhur turunan Salendra dengan adat kebiasaannya yang diakui oleh bukan saja bangsa kita tetapi juga oleh bangsa lain sejak dulu kala. Sisi lain sekarang ini dalam keadaan bangsa kita yang labil karena masuknya pengaruh budaya luar, maka terjadilah peninggalan atau meninggalkan, bukan kehilangan ini, hanya meninggalkan jati diri asli bangsa kita. Karena apa? Karena masuknya budaya Islam Gujarat dan Islam Arab. Sementara kita ada Mataram Islam yang dulunya Mataram Hindu yang berasal dari Sriwijaya. Dan kita selayaknya mencari dan mencari sebagai ahli warisnya yang lebih tahu tentang strategi dan hakiki budaya bangsa kita ini guna mengembalikan jati diri bangsa, karena banyaknya yang lain hanya adalah penganut atau pengikut, bukan asal timbul dan tumbuhnya budaya bangsa ini yang sesungguhnya. Jati diri bangsa Indonesia adalah yang berasal dari budaya adat pendahulu leluhur asli Salendra, yaitu Mataram Islam yang dulunya Mataram Hindu, dan bukan Islam Gujarat juga Islam Arab, serta bukannya Mataram Islam yang ada sekarang ini. Hati-hati, bukannya Mataram Islam yang saat ini ada. Dan jangan dijadikan negara ini negara Islam, karena bukan jati diri asli bangsa. Dan jangan paksakan untuk menganutnya, untuk dijadikan sebagai jati diri bangsa kita.